Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi berikut ini adalah metode Gauss dan aturan Kramer dalam operasi matriks. Jadi sebelumnya kita sudah bahas tentang aturan Kramer untuk menentukan determinan keadaan matriks dengan variabel. Nah, variabel itu sendiri ada dua atau tiga. Kalau dua dia X dan Y saja misalnya. Kalau dia tiga dimensi pakai variabel Z. Kemarin sudah ya. Terus elemen matriks yang dipakai juga sudah. Nah, di sini ada metode Gauss untuk penyelesaian dari SPL, sistem persamaan linear. Maksud di sini penyelesaian, kita dapat menentukan berapa nilai X, berapa nilai Y-nya, berapa nilai Z-nya. Metode Gauss adalah suatu tahapan untuk menyelesaikan bersamaan dengan cara mereduksi atau menyederhanakan matriks persamaan tersebut. Prosedur dalam metode Gauss akan menghasilkan matriks pada eselon tereduksi. Nah, sebelumnya, metode untuk penyelesaian SPL itu sendiri ada tiga atau empat lah ya. Empat dengan aturan Kramer. Jadi yang tiga ini pakai operasi baris elementer namanya. Kalau adik-adik belajar di khusus matriks, ini kan matematika teknik ya, yang khusus matriksnya itu sendiri. Untuk menyelesaikan SPL atau mencari akar penyelesaiannya itu ada tiga metode tadi, metode Gauss-Jordan, dan metode inverse. Bedanya, kalau metode Gauss, kita cukup merubah matriks awal, ya matriks perubahan dari SPL ke dalam bentuk matriks menjadi eselon baris, matriks eselon baris. Artinya apa? Masih ada angka, oh jadi dia berubah jadi matriks segitiga atas ya, segitiga atas atas atau bawah dia masih apa istilahnya masih berupa angka, tetapi untuk apa namanya itu diagonal utama matriks dia sudah berubah angka menjadi angka satu ya. Memang belum selesai. Kenapa belum selesai? Ketika matriks eselon baris ini kita ubah kembali ke dalam bentuk SPL, kita harus merubahnya lagi ya pakai metode substitusi. Jadi ada cara sambungnya ya. Belum selesai, masih ada penyelesaian tambahan di situ. Nah, tapi kalau kita gunakan metode Gauss-Jordan, kita sudah merubah matriks mula-mula itu, yang kita ubah dari SPL ke dalam bentuk matriks, ke dalam bentuk matriks eselon baris tereduksi. Ya, sudah apa namanya itu segitiga atas sama segitiga bawahnya itu sudah nol. Kemudian elemen pada diagonal utama dia sudah satu, ya. Sehingga penyelesaiannya dapat kita tentukan secara langsung, jadi tidak menggunakan metode substitusi lagi seperti metode Gauss. Sedangkan untuk metode inverse ya kita gunakan cara kemarin ada di inverse matrix kan itu ada ya di pertemuan sebelumnya, bukan yang kemarin lagi itu ada inverse matrix. Nah, bisa menggunakan determinan ya ekspansi matrix atau metode Sarus. Kemudian ada adjoint matriksnya yang kita peroleh dari kofaktor matriks. Kofaktor matriks itu sendiri diperoleh dari minor matriks. Nah, teorema dalam metode Gauss. Ya. Jika baris tidak terdiri seluruhnya dari nol, oh ya, sebelumnya jadi untuk memperoleh atau menjalankan metode Gauss ini kan pakai operasi baris elementer tadi ya, OBE istilahnya. Nah, itu usahakan diagonal utamanya adalah satu dengan operasi matematika. Jika baris tidak terdiri seluruhnya dari nol, maka bilangan tak nol pertama dalam baris tersebut adalah satu. Ini ya. Ini langkah-langkah dalam metode Gauss atau langkah-langkah dalam operasi baris elementer. Terus jika terdapat baris yang seluruhnya terdiri dari nol, maka semua baris seperti itu dikelompokkan bersama-sama di bawah matriks. Intinya dia segitiga bawah dan atas itu nol. Kemudian diagonal utama matriks harus satu. Ya. Itu eselon baris tereduksi. Metode Gauss-Jordan sebenarnya. Metode Gauss ya. Kalau Gauss kan dia cukup sampai eselon baris tadi. Kemudian dilanjutkan dengan metode substitusi.
Yang ketiga, teoremanya adalah dalam sebarang dua baris yang berurutan yang seluruhnya tidak terdiri dari nol, maka satu utama dalam baris yang lebih rendah terdapat lebih jauh ke kanan dari satu utama dari baris yang lebih. Jadi intinya itulah ya, dalam dua baris yang berurutan yang seluruhnya tidak terdiri dari nol, intinya harus dinolkan. Ya. Bagaimana caranya agar elemennya itu jadi nol, tetapi diagonal utama matriks harus satu. Ya. Yang keempat, masing-masing kolom yang mengandung satu utama mempunyai nol di tempat, ya, satu baris dia satu angka satu ini, tapi membentuk matriks identitas, paham ya? Misalnya matriks ordo 3 kali 3 berarti kan 100 0 1 Nah, intinya diagonal utamanya itu satu, segitiga atas dan segitiga bawahnya itu 0. Gunakanlah OBE, ya, operasikan ya, dioperasikan. Contoh, untuk mencari penyelesaian persamaan dari SPL, X tambah 2Y tambah 4Z sama dengan 16, 3X tambah Y kurang Z sama dengan 4, 2X tambah 3Y tambah Z sama dengan 10. Ini ada tiga persamaan ya, persamaan 1, persamaan 2, dan persamaan 3. Tentukanlah nilai X, Y, dan Z. Kita disuruh cari berapa nilai masing-masing dari variabel SPL tersebut. Nah, ubah kondisi awal matriks. Jadi ini ada matriks koefisien ya, 1x ambil angka 1, 2y ambil angka 2, 4z ambil angka 4, 3x, 1y dan minus 1z, 2x, 3y dan 1z. Dia diubah ke dalam matriks koefisien. Nah, yang 16, 4, dan 10 di sini sebagai matriks konstanta. Bu, kenapa dia nggak ordonya persegi lagi? Ini kan tidak 3 kali 3 ya. Kalau kita ubah koefisien dari variabelnya ini ke dalam bentuk matriks, dia kan matriks persegi, ordo 3 kali 3. Tetapi waktu dipakai OBE, operasi baris elementer, dia tidak persegi lagi, tidak 3 kali 3 lagi, tapi 3 kali 4. Barisnya ada 3, kolomnya ada 4. Gitu ya. Nah, kolom keempat fungsinya sebagai penyelesaian. Jadi kalau diagonal utama sudah angka 1, segitiga bawahnya 0, segitiga atas juga 0, elemen 2 jadi 0, 4 jadi 0, dan 1 jadi 0, 3 jadi 0, 2 jadi 0, 3 jadi 0. Pakai OBE ya, operasi baris elementer. Kalau adik-adik kurang jelas apa itu OBE, bisa dilihat materi mengenai matriks. Bagaimana operasi pada matriks. Nah, dengan sendirinya setelah kita pakai OBE itu 16, 4, dan 10 ini otomatis nanti berubah jadi penyelesaian sistem persamaan ini. Jadi 16 nanti merupakan ada yang tidak diselesaikan ya. Ini juga 16 lagi, ini juga enggak 4 lagi, ini enggak 10 lagi. Itu sudah jadi penyelesaian sistem persamaan ini. Nah, di sini ada prosedurnya ya. Ada prosedur, adik-adik boleh cari sumber lain yang lebih lengkap jika yang berikut ini belum dipahami. Prosedur pertama, gantikan A21 dan A31 dengan 0. 21 angka 3, ya. 31 min 1. Ini harus 0 lagi. Kenapa harus 0? Inti utama dari OBE, elemen pada A11 ini harus 1. Jika dia tidak 1, harus ubah jadi 1 dengan OBE. Paham ya? Kalau sudah 1, tidak perlu diubah lagi. Jadi ini kan sudah 1 nih. Jadi tidak diubah lagi, tidak pakai OBE lagi. Langsung kita lanjut ke A21. Dan A31 ini ya, A21-nya 3, A31-nya 2. Ini harus 0. Jadi 1, 0, 0. Nah, ini 1, 0. Yang ini jadi 1. Sudah itu baru yang 1, 2 jadi 0, 1, 3 jadi 0, dan 2, 3 jadi 0. Ya, silahkan dipelajari materinya. 3 kali baris pertama ditambah baris kedua. 3 kali baris pertama berarti negatif 3, ya kan, ditambah 3 jadi 0. Kemudian
minus 2 kali baris pertama, minus 2 ditambah baris ketiga, 0. Ya, minus 2 tambah 2 kan 0. Nah, 0 lah di sini. Sehingga diperoleh, tapi tidak elemen satu ini aja yang kita ubah. Jadi, semua elemen pada baris kedua dan semua elemen pada baris ketiga. Lanjut untuk satu ya. Min 3 kali baris pertama, jadi minus 6. Ditambah 1, minus di minus 2. Udah. Kemudian minus 2 kali 2, minus 4. Ditambah 3, minus 1. Nah, ya. Terus yang min 1 kali min 3, positif 3. Ditambah baris kedua. 4 kali min 3, min 12 ya. 12. Ditambah minus 1, min 13. Ya kan? Kemudian minus 2 dikali 4, minus 8, ditambah 1, minus 7. Kemudian 16 dikali minus 3, minus 48, ditambah 4. Berapa itu? Minus 44. Kan gitu. Minus 2 dikali 16, minus 32, ditambah 10, minus 20. Nah, ini operasi pertama pada OBE-nya. Itu OBE namanya, jadi operasi baris elementer. Intinya kita harus ubah elemen dari diagonal utama harus satu. Kemudian elemen dari segitiga bawah dan atas harus 0. Intinya itu. Ya. Pokoknya bagaimana caranya agar dia jadi 1 dan 0 saja. Ini silahkan dilanjutkan sendiri. Ya kan? Dilanjutkan sendiri, dipelajari langkah-langkahnya. Jadi, ini kan prosedur akhir ada 6 dan 7 langkah. 7 langkah ya. Sehingga diperoleh nilai X-nya 2, ini kan jadi 1X ya, 2, ditambah 1Y, 1, ditambah 1Z, 3. Sehingga nilai X-nya 2, Y-nya 1, dan Z-nya 3. Ya, yang penting di sini ya Dede, pelajari prosedur OBE-nya yang belum saya jelaskan. Jadi baca sendiri, dipelajari, dan dipahami. Oke, sampai di sini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.